Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia, bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan tentu saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah rekan-rekan mahasiswa UT yang beriman, kali ini rekan-rekan mahasiswa akan menyimak penjelasan ringkas mengenai peristiwa-peristiwa sastra tahun 60-an dan 70-an. Dalam kegiatan ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi dan menjelaskan secara kronologis berbagai peristiwa penting sastra Indonesia pada periode 1960-an dan 1970-an. Rekan-rekan semuanya, peristiwa penting yang pertama ialah dugaan plagiat Hamka. Hamka saat itu dituduh atau didakwa melakukan tindakan plagiasi oleh Abdullah Said Patmaji atau Abdullah SP melalui 3 tulisannya yang terbit di rubrik Lentera, majalah Bintang Timur. Abdullah SP mendakwa novel tenggelamnya kapal Van Ruyck karya Hamka menjiplak novel Saus Celestileus karya Jean Baptiste Alphonse Karr yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Mustafa Lutfi dengan judul Majnulin. Tuduhan ini mendapat reaksi beragam, ya, baik yang pro maupun yang kontra atas tuduhan tersebut. Hamka sendiri memilih bersikap diam dan menyerahkan persoalan tuduhan tersebut kepada suatu panitia penyelidikan dan untuk itu dia siap diadili. Dan pada akhirnya, rekan-rekan semuanya tuduhan plagiat Hamka tidak pernah benar-benar terbukti. Peristiwa penting yang kedua ialah polemik Lekra dan Manikebu. Polemik keduanya didasari atas perbedaan aliran dan ideologi dalam melihat kebudayaan Indonesia pada saat itu. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang bernaung di bawah bendera Partai Komunis tentu saja beraliran dan berideologikan realisme sosialis. Sementara Manikebu atau Manifest Kebudayaan yang independen atau tidak terikat dengan partai politik manapun saat itu beraliran universal humanisme. Manikebu muncul sebagai reaksi terhadap dominasi Lekra pada saat itu. Keduanya melahirkan perseteruan kebudayaan yang sangat sengit. Polemik antara Lekra dengan manifest kebudayaan ini di kemudian hari menghadirkan beragam slogan-slogan yang ramai di surat kabar. Seperti Ganyang, kemudian ada kontra revolusioner, Manikebu, imperialis, kapitalis, dan lain-lain. Surat kabar pada saat itu menjadi wadah keduanya untuk adu gagasan. Semisal Lekra yang berkali-kali menyerang Manikebu melalui tulisan anggotanya di surat kabar. Lalu peristiwa yang ketiga berikutnya ialah heboh sastra tahun 1986. Heboh sastra tahun ini dipantik oleh terbitnya cerita pendek berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin yang terbit pada majalah sastra nomor 8 tahun ke-6 8 Agustus 1986. Cerpen ini dianggap sebagai cerita yang menghina Tuhan dan dapat merusak akidah umat Islam. Akibatnya, cerpen dan majalah tempat cerpen itu dimuat, yakni majalah sastra, dibredel dan dilarang cetak oleh kaum muslim di Medan dan di Jakarta. Lalu muncullah pro dan kontra dalam dunia kesusastraan Indonesia terhadap konten cerpen, pelarangan, dan pembredelan majalah sastra yang diasuh langsung oleh HB Jasin tersebut. Pihak yang kontra terhadap pembredelan cerpen dan majalah sastra kalah dalam pengadilan dan HB Jasin dijatuhi hukuman. Peristiwa berikutnya atau yang peristiwa yang keempat yang dianggap penting pada saat itu ialah munculnya istilah kredo puisi pada era 1970-an. Sutarji Kaljubahri mengutarakan pernyataannya dengan istilah kredo puisi. Ia ingin bebas dalam berpuisi, baik dalam penciptaan maupun pembacaan puisi. Upaya melalui kredo puisi yang dilakukan oleh Sutarji ini merupakan usahanya dalam pembaruan konsepsi puisi dalam kesusastraan Indonesia. Kredo puisi dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban Sutarji dalam memperlakukan bahasa untuk menciptakan puisi. Peristiwa berikutnya atau peristiwa terakhir pada era itu ialah dilaksanakannya pengadilan puisi yang dilaksanakan atas dasar ketidakpuasan terhadap para kritikus sastra Indonesia pada saat itu. Penyair mapan Indonesia kemudian terhadap majalah sastra Indonesia. Meski pengadilan ini terlaksana, namun tuntutan-tuntutan yang dilayangkan dalam pengadilan ini semuanya ditolak oleh Hakim Ketua. Cemooh atas terselenggaranya pengadilan puisi ini pun terlontar dari sejumlah kritikus dan sastrawan yang bahkan menganggap pengadilan puisi tersebut adalah salah satu bentuk kekocakan semata. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang budiman, demikianlah penjelasan ringkas terkait materi tentang peristiwa-peristiwa sastra Indonesia tahun 60-an dan 70-an.
Semoga penjelasan ringkas ini berguna bagi rekan-rekan mahasiswa Setia Budiman sebagaimana sebelumnya untuk mengukur kemampuan dan pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap materi yang telah dibaca dan disimak. Rekan-rekan mahasiswa dapat mengukurnya dengan mengerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda dalam kegiatan belajar kali ini. Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.